bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Engkau boleh tibakan kami semua di tempat ini, walaupun dalam keadaan hujan, tapi tetap Engkau tibakan kami dengan penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau yang telah melupakan untuk jadwal pada hari ini. Kiranya boleh Kau ingatkan mereka sehingga Kau gerakkan mereka untuk hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Bapak, berkatilah Pastor Tony yang akan mengajarkan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus mulai yang bekerja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan Pastor. Baik, selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari. Selamat bertemu kembali setelah kita libur lebih dari 1 bulan ya. Kita masuk kembali. Jadi saya hari ini mengambil 2 sampel terakhir dari nabi-nabi kecil. Jadi kita ambil 6 karena kita tidak perlu membahas semua, sebagian sudah kita kenal juga. Yunus, Yoel pernah dijadikan bahan PKSN tahun lalu, supaya kita nanti bisa bergerak ke bagian lain dari buku perjanjian lama kita. Jadi ini sekarang saya ambil 2 nabi yang mewakili yang bagian paling akhir dari masa karya nabi-nabi kecil, yakni Zakaria dan Maleakhi. Baik, Zakaria dan Maleakhi, 2 nabi yang menjadi perwakilan dari 12 nabi kecil. Kita sudah bahas 4 sebelumnya, Amos, Hosea, kemudian Habakuk dan Nahum, dan sekarang ini Zakaria dan Maleakhi. Saya sebut nabi-nabi pembangun bait Allah karena mereka memang datang setelah, atau mereka berkarya setelah orang-orang Israel kembali dari pembuangan. Orang-orang Israel kembali ke Yerusalem dan mereka mau membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali kota Yerusalem, dan terutama juga membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar tahun 587 sekitar itu. Nah, mereka ingin membangun kembali rumah Allah, tempat kediaman Allah, supaya Allah bisa tinggal bersama dengan mereka. Nah, kita lihat sekarang lebih langsung saja Zakaria. Zakaria itu dari 2 kata sebenarnya, Zakar dan Ya. Tapi yang bayangkan dengan bahasa Indonesia kata yang depan itu ya, lain. bahasa Ibrani ZKR itu Arab zikir ya. Ini mirip nih. Arab dengan Yahudi itu kurang lebih sama, satu rukun. Orang Ibrani dan orang Arab itu satu rukun. Hanya karena masalah politik mereka sering berkelahi. Tapi bahasanya itu dekat. Zikir, zakar artinya mengingat. Allah mengingat. Nah, itu sebenarnya arti Zakaria artinya Allah mengingat apa? Mengingat orang Israel. Allah mengingat bangsa Israel yang telah dibuang. Allah mengingat mereka. Allah tidak pernah melupakan mereka. Itu maksud dari kata Zakaria. Tentu kita masih ingat Zakaria yang lain. Siapa lagi Zakaria yang lain? Tanya dari siapa? Ayo. Zakaria yang lain siapa? Suami Elizabeth. Iya. Tapi ini beda. Namanya sama, tapi beda orangnya. Kalau Zakaria Elizabeth itu kan perjanjian baru. Nah, ini masih perjanjian lama ini. Ini hidup tahun 500-an ini. 400-an, 500-an sebelum Masehi. Jadi setengah abad lagi, setengah milenium sebelum Yesus lahir. Jadi berbeda ya. Walaupun sama-sama kalangan imam, tapi dia bukan imam seperti Zakaria yang perjanjian baru itu. Nah, di sini bisa kelihatan, sini tidak. Dan balik kan nampaknya. Nah, ini karena memang sifatnya apa? Menyerap. Ini menyerap. Kalau ini enggak. Tadinya yang terbalik. Ya kan? Tadinya ini tak bisa ditembak. Ini sekarang ini nggak bisa ditembak.
Tapi saya senang karena ini sering saya memakai ini jadi apa namanya bahan. Jadi ini dari kalangan imam, keluarga Ido. Kalau kita baca dari teks Zakaria itu kelihatan Zakaria 1, 2 ya keluarga Ido. Nah, bukan I do kan? Di bahasa Inggris do you want? Yes I do. Orang menikah kan gitu, yes I do. Jadi Ido dia bekerja sesudah kembali dari pembuangan ke Babilonia. Jadi orang-orang Israel sudah kembali dari tahun 520-an sebelum Masehi. Orang Israel diberikan kesempatan oleh raja siapa namanya? Orang Assyria itu Koresh. Nah, itu dia. Koresh menaklukkan Babilonia. Lalu tawanan-tawanan Raja Babel diberi kesempatan. Ayo silakan siapa mau pulang. Itulah Raja Koresh. Nama Yunaninya Cyrus. Koresh dan Cyrus itu orang yang sama, satu bahasa Aram, satu bahasa Yunani. Dia bekerja pada tahun kedua Raja Darius dan masih terus bekerja sampai tahun keempat. Jadi kemungkinan dia bekerja di kurun waktu ini 520 sampai dengan 518 sebelum Masehi. Jadi tidak terlalu lama masa karya dari Zakaria, 3 tahun, 2-3 tahun. Dan dia bekerja sejaman dengan Nabi Hagai. Kita tidak bahas Nabi Hagai. Ini sejarah singkat dari Zakaria. Nah, kita mau lihat latar belakang apa yang terjadi pada saat Zakaria berkarya. Apa yang terjadi waktu itu? Nah, orang-orang Israel baru kembali dari Babilonia. Penuh semangat. Mereka membangun Bait Allah yang dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 587. Tapi ternyata pembangunan mereka itu tidak selalu mudah. Banyak menghadapi tantangan. Tantangan dari orang Yahudi sendiri yang ada sebelum dibawa pergi. Karena tidak semua orang Yahudi dibawa pergi ya. Yang dibawa pergi itu siapa? Orang-orang kaya, orang-orang terdidik, bangsawan, raja-raja, nabi, imam-imam, itu semua dibawa pergi ke Babilonia. Orang-orang pintarnya lah, orang-orang yang punya pendidikan. Sementara yang rakyat jelata, yang katakanlah kelas bawah itu tidak dibawa pergi ke Babilonia, ditinggalkan di sana, ditinggalkan di Israel. Nah, waktu kembali itu tidak langsung bisa klop. Tidak bisa klop. Orang yang sudah sekian puluh tahun di luar negeri itu, yang berkembang biak, mungkin sudah punya anak cucu juga dan bawa pulang kembali ke Israel. Yang orang Israel yang ada di Israel sendiri yang tidak dibawa pergi itu tidak selalu klop dengan mereka yang baru datang. Jadi bisa kita mengerti ya, karena yang satu sudah lama tinggal di luar negeri dengan segala macam pikiran yang baru, pengalaman baru, lalu yang di dalam merasa kalian kok mau datang-datang terus campur tangan, ini tanah kita loh, tanah kami. Kalian pergi, kami yang menjaga tanah ini. Nah, kira-kira begitu. Kok sekarang kalian datang mau langsung menjadi pemimpin di sini, mengurus segala-galanya? Tahu diri dong. Jadi ada konflik juga, tidak gampang juga. Itu pertama. Jadi mereka itu tidak selalu mudah. Yang kedua, ini bangsa Samaria. Masih ingat bangsa Samaria? Nah, saya ceritakan kan, siapa bangsa Samaria itu? Tahu. Apa itu? Orang Samaria itu adalah orang-orang yang dulu di kerajaan utara. Nah, ini sekarang kita ingat kembali nih cerita yang sekian bulan yang lalu. Kerajaan Israel kan dipecah dua. Setelah Salomo meninggal, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu hancur tahun 722 sebelum Masehi, diserbu oleh kerajaan Asyur. Nah, orang di kerajaan utara itu semua yang katakan sebagian besar diserahkan, dibawa keluar, dipecah-pecah sampai akhirnya hilang identitasnya. Itu utara. Ibu kotanya Samaria. Lalu orang-orang yang kecil, orang sederhana yang miskin-miskin ditinggalkan di kerajaan utara sana, di Samaria itu.
Terus orang-orang ini kemudian bercampur dengan orang-orang yang datang dari luar ke daerah bekas kerajaan utara yang sudah hancur itu. Karena kerajaan Asyur memasukkan bangsa-bangsa asing. Bercampur aduklah mereka kawin-mawin dengan bangsa asing. Dan itulah yang disebut dengan bangsa Samaria. Jadi orang Samaria adalah keturunan dari campuran orang Israel dulu dengan orang-orang asing, entah dari Syria, entah dari Mesir, entah dari manapun yang di sekitar daerah Israel. Lalu mereka kawin-mawin dan lahirlah yang disebut dengan keturunan Samaria itu. Jadi darah mereka sudah darah blasteran. Darah blasteran. Nah, tapi mereka sebagian masih merasa kami orang Yahudi. Walaupun mungkin bapak, kakek, nenek mereka itu bukan orang Yahudi, tapi kami masih punya darah Yahudi. Kami masih orang Yahudi, kami masih percaya kepada Allah Israel. Tetapi kitab suci mereka itu tidak lagi seperti yang diturunkan dari Musa. Ada campur aduknya sedikit. Jadi Pentateuch mereka, Taurat Musa mereka itu juga ada sedikit campuran dengan agama-agama asing yang datang, masuk budaya-budaya asing. Jadi karena itu bangsa Samaria ini tidak pernah dilihat sebagai orang Israel oleh orang-orang selatan. Jadi kerajaan utara sudah hancur, orang kerajaan selatan masih ada. Ini yang kemudian tadi yang saya katakan dihancurkan oleh Raja Babel yang dibawa ke Babilonia. Tapi mereka masih boleh kembali. Nah, ketika mereka kembali itu, Raja Babel itu dari kerajaan Babilonia, orang Samaria juga mau ikut katanya membangun bait Allah. Kenapa? Mereka di utara sudah hancur. Mereka tidak punya lagi tempat menyembah Allah. Dulu mereka punya tempat menyembah Allah di Betel, di Gerizim, tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi mereka mau bergabung lah kira-kira dengan orang di selatan ini, kerajaan selatan, kerajaan Yehuda ini. Tapi tidak diterima karena dianggap mereka bukan orang Yahudi asli. Karena ini sudah blasteran. Iman kalian juga sudah tidak jelas lagi. Kira-kira demikian. Nah, itu buat orang Samaria marah. Jadi mereka juga menjadi penghalang kerjasama berdirinya bait Allah. Ini situasi yang sedang dihadapi oleh Zakaria, bahwa orang Samaria, orang Israel, orang Samaria, orang Yahudi yang kembali dari pembuangan ingin bekerja membangun kembali bait Allah, membangun kembali kota Yerusalem, tidak selalu diterima oleh orang-orang Israel yang tinggal di situ dulu, yang merasa kami yang memegang tanah ini terus, kami yang menjaga. Karena maka apa datang terus mau jadi langsung manajer dan kepala proyek di sini. Kami yang harus dengan kepala proyek, ini tanah kami. Jadi ada perkelahian dengan penduduk setempat yang tidak pernah tinggal, tidak pernah benda, dan juga berkelahian dengan orang-orang Samaria yang datang ingin tanda petik bekerja sama tapi ditolak. Akibatnya apa? Orang-orang Yahudi ini kehilangan semangat. Kehilangan semangat. Mereka merasa tidak didukung. Nah, Zakaria muncul untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Ini latar belakangnya. Jadi orang Israel terganggu baik oleh orang Yahudi yang tinggal di tempat semula maupun dari orang Samaria yang datang mengganggu mereka. Jadi Zakaria dengan temannya juga sudah Hagai berusaha membangunkan lagi semangat orang Israel ini. Mereka sudah mau menyerah. Itu bisa kita baca dalam kitab Esra bab 5 ayat 1 dengan bab 6 ayat 4. Situasi yang terjadi ini direkam oleh Esra. Esra itu adalah nabi yang datang sesudah, atau imam lebih bagus katakan, yang datang sesudah zaman ini, Hagai, Zakaria, dan sebelumnya. Jadi ini zaman yang terjadi sebelum Esra mulai berkarya. Jadi Esra merekam situasi tersebut. Jadi kita bisa baca keadaan itu dari rekaman dari kitab Esra. Nah, karena itu kedukungan dari Nabi Zakaria dan Nabi Hagai membuat orang-orang Israel kembali punya semangat lagi untuk memulai lagi pekerjaan mereka. Jadi keberadaan mereka itu lebih untuk membangkitkan semangat orang-orang Israel yang terganggu oleh perselisihan di antara mereka. Mereka dengan orang-orang penduduk setempat, orang Yahudi setempat, dan bangsa Samaria yang merasa
kecewa dan marah karena dianggap bukan bangsa Yahudi. Ini latar belakang kitab Zakaria. Nah, beberapa hal yang penting dari kitab Zakaria kita tak usah lihat, apa yang bisa baca nanti secara lebih mendetail teks-teksnya. Tetapi poin-poin utama dari kitab Zakaria bisa kita lihat. Yang pertama apa? Dalam kitab Zakaria digambarkan bagaimana kembalinya orang Israel itu adalah tanda bahwa Allah itu tetap memberikan keselamatan kepada orang Israel. Para nabi ini merekam sebenarnya apa istilahnya ya, refleksi orang Yahudi. Mengapa bangsa kami hancur? Maka negara kami pecah jadi dua. Zaman nenek moyang mereka dari utara dan selatan. Mengapa kerajaan utara hancur? Mengapa kerajaan selatan hancur? Karena kami berdosa. Kami tidak percaya pada Allah Israel. Karena raja kami bekerja sama dengan raja asing, tidak lagi mengandalkan bantuan Allah. Karena kami membuat persekutuan militer dengan bangsa-bangsa lain. Yang akibatnya apa? Memasukkan agama-agama asing, kepercayaan asing ke Israel. Ketika kamu bekerja sama dengan bangsa asing, mau tidak mau kamu menerima mereka juga datang kan. Mereka bawa istrinya, anaknya, bawa segala pasukannya, mereka bawa juga agamanya. Nah, agama asing inilah yang membuat orang Israel kemudian murtad. Wow, belanja dulu ke agama tetangga. Enak ya di sini ya. Banyak bertepuk tangan. Haleluya. Lalu tidak kembali lagi, kembali ke Pontianak. Tidak kembali ke Katolik. Kenapa? Di sini ada makan minumnya, di sini ada makan minum, lebih seru dari gereja Katolik. Yang Katolik kan lagunya pelan-pelan gitu kan. Acaranya sama terus gitu. Bosan, tak pernah ada. Ya, kurang lebih begitu. Kalau kita membandingkan ya, bagaimana daya tarik agama asing dengan agama Yahudi. Jadi mau tidak mau pelan-pelan orang-orang Israel itu terpengaruh dengan agama-agama yang masuk dari Mesir, dari Syria, dari Babilonia, dari mana-mana. Rupanya tidak perlu kita makan terus bubur terus. Masih ada nasi goreng, ada bihun goreng, ada lagi capcay, ada di situ gado-gado. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya orang Israel merasa inilah kesalahan kami sebenarnya. Mengapa hancur kerajaan kami? Mengapa kami pecah dulu setelah Salomo? Karena kami meninggalkan Tuhan. Hukuman Tuhan atas kesalahan kami. Kami berdosa. Tetapi Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem. Ada kesempatan baru. Jadi refleksi Nabi Zakaria dan nabi-nabi kecil lainnya sebenarnya berpusat pada di sini bahwa Allah masih memberi kesempatan keselamatan kepada umatnya. Allah bersedia mengampuni dosa mereka. Allah berikan kesempatan mereka untuk membangun lagi rumahnya supaya mereka bisa memuji Tuhan lagi di bait Allah. Ini kesadaran pertama yang muncul dalam kitab Zakaria. Sebenarnya bukan hanya Zakaria kan. Rata-rata di kitab nabi kecil setelah pembuangan itu ini ada. Lalu kedua, pokok bahasan kedua ialah dalam teks Zakaria digambarkan bagaimana Allah memberikan janji perlindungan kepada bangsa Yahudi. Kalian akan membangun kembali bait Allah. Aku akan melindungi kalian untuk membangun kembali rumahku. Aku akan tinggal lagi bersama dengan kalian. Ini dalam teks Zakaria 1, 16, 17, 26, 7, 10, 30 itu nampak. Kalau kita coba baca teks Zakaria itu, janji perlindungan Tuhan Zakaria 1, 16, 17. Apa disitu dikatakan? Ada ketemu di situ?
silakan baca. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Nah, ini adalah janji penghiburan, perlindungan dari Tuhan. Aku akan kembali. Aku itu adalah Tuhan, dan tentu adalah Tuhan bangsa-bangsa yang di bangsa Israel yang di buminya. Aku akan kembali ke Yerusalem. Ada sesuatu yang menarik. Rumahku akan didirikan, demikianlah Tuhan, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Apa maksudnya tali pengukur direntangkan lagi di Yerusalem? Yerusalem mau diukur. Berapa luasnya, lebarnya, panjang lebarnya. Apa artinya tali pengukur? Kalau kita mengukur sesuatu, kita mengatakan itu apa? Itu milik kita. Kalau kita punya tanah kan, kita beli tanah, kita buat patok, ukur dulu dari mana ke mana. Nah, dulu patok. Ini adalah milik saya. Lalu kita buat pagar, kita buat dinding. Jadi tali pengukur melambangkan perlindungan Tuhan. Ini adalah milik, ini kepunyaan, ini bangsa, ini kotaku, ini di tempat di mana aku akan kembali mendirikan baitku, rumahku. Itu janji dari Tuhan. Kemudian bab 2 ayat 6 sampai dengan 7 apa dikatakan di sana? Yang lain silakan membacanya. Ada yang menemukan bab 2 ayat 6 7? Silakan dibuka bukunya, tidak usah takut. Tidak suci itu tidak menggigit kita. jangan biarkan dia tertutup. Zakaria silakan. Ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Nah, ini artinya apa? Orang-orang asing yang di luar itu, ayo kembali ke Yerusalem. Mereka yang tinggal di Babel, ayo ke sini. Kenapa? Tuhan akan bangun kembali Yerusalem. Tuhan akan melindungi lagi bangsa kita yang telah terserat kemana-mana. Jadi, ayo kembalilah. Lalu kemudian 10:13 masih bab yang sama. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku. Aku akan diam di tengah-tengahmu. Ya, sampai dengan 13 kan? Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan Ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Nah, ini adalah janji dan jaminan yang pasti dari Tuhan Allah, sehingga semua orang dari berbagai tempat
boleh bergabung dengan orang-orang Israel. Jadi bukan hanya lagi orang Israel yang terserak kemana-mana, bangsa-bangsa asing pun kalau mau bergabung dengan Israel, mau mengakui Tuhan Israel sebagai Tuhan mereka, Allah akan menerima mereka. Jadi dari pembangunan kembali bait Allah ini menunjukkan bahwa sungguh-sungguh Allah lah yang akan membantu orang Israel membangun kembali rumah kediamannya, melindunginya dengan tali pengukur, dan menggabungkan semua orang dari berbagai bangsa asing. Bukan hanya orang Yahudi yang tersebar di tempat lain, tapi orang-orang dari bangsa asing juga diundang untuk bergabung bersama, membangun bait Allah dan tinggal bersama dengan Allah, sebab Allah tinggal bersama-sama dengan mereka. Aku diam di tengah-tengah mereka. Ya. Yuk. Itu jadi maksudnya orang-orang buangan itu bangsa apa sih? Orang-orang buangan itu orang pertama orang Israel. Tetapi juga waktu dibawa keluar dari pembuangan sebenarnya juga ada tergabung dari bangsa-bangsa lain juga itu dibuang. Nah, itu. Jadi terutama bangsa Israel, tapi juga ada orang-orang yang seperti Musa ketika bawa keluar orang Israel dari Mesir. Bukan hanya orang Israel yang bawa keluar, masih juga bangsa-bangsa lain yang pernah diperbudak oleh Raja Mesir. Jadi mereka juga diundang, dibuka pintunya. Silakan. Banyak orang dipersilakan datang dari jauh. Karena orang-orang Babel kan tidak hanya menaklukkan Israel, mereka menyebar kemana-mana. Jadi orang-orang buangan itu ditujukan juga kepada orang Israel pertama-tama, tapi juga ada orang buangan dari negara-negara bangsa-bangsa asing. Ya, mereka juga itu dibebaskan oleh Raja Koresh tadi. Tapi karena Israel kan berbicara dari sudutnya, kita hanya bicara tentang sudut orang Israel yang kembali sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak hanya orang Israel yang diizinkan, tapi juga ada bangsa-bangsa lain yang selama ini juga diperbudak oleh Nebukadnezar dan penggantinya. Karena kalau raja zaman dulu berkelahi, tidak hanya satu tempat yang mereka taklukkan kan, mereka melakukan banyak negara. Sama dengan Jepang. Ketika menjajah bukan hanya Indonesia diserangnya, Malaysia, Singapura, Filipina, ya, Asia ini, Tiongkok. Jadi karena kitab suci ditulis dari sudut orang Yahudi, jadi sering bicara hanya orang Yahudinya. Tapi sebenarnya juga kejadian yang sama dialami juga oleh bangsa-bangsa lain. Jadi karena itu yang diundang juga mau kembali ke Yerusalem, orang Israel tentunya, tapi juga kalau bangsa asing yang mau bergabung dengan orang Israel, bersilakan. Oke, baik. Nah, karena itu orang umat Israel sekarang hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Allah. Jadi pengampunan Tuhan karena kasih Allah membuat orang Israel merasakan lagi Allah hadir di tengah-tengah mereka. Meskipun selain Allah ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka selama ini meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang Allah hadir bukan lagi di tanah pembuangan, Allah sekarang hadir di rumahnya, di mana? Yerusalem. Itu dalam Zakaria bab 8 ayat 1 sampai dengan 19. Jadi keselamatan sekarang hadir lagi di tanah terjanji itu. Di tanah terjanji, di mana Allah membawa orang Israel masuk ke Kanaan melalui Yosua, membangun kerajaan Daud, Salomo. Pecah memang, tetapi kembali sekarang Allah beri kesempatan pada orang-orang Israel untuk hidup kembali dengan katakan bermartabat sebagai bangsa merdeka di tanah Israel. Maka ia akan menjadi Allah bangsa Israel kembali. Allah bangsa Israel di tanah Israel. Syaratnya hanya satu, bertobat. Bertobat. Dan kedua, jadi orang adil. Kenapa? Karena orang Israel juga belajar dari kesalahan mereka. Ketika mereka hidup dalam kejayaan, sering muncul ketidakadilan. Baca Amos, baca Yesaya. Aku muak akan persembahan dulu. Kenapa? Kamu menahan upah orang miskin. Kamu tidak berlaku adil kepada sesama manusia. Jadi Allah hanya meminta dua hal, bertobat dan berlaku adil.
Ketika kamu hidup nyaman, kekayaanmu ada, kamu ternyata tidak adil pada sesamamu sendiri. Itu kesalahan. Ini poin ketiga dari Nabi Zakaria. Yang keempat ini adalah harapan zaman Mesias. Munculnya harapan akan zaman Mesias, yakni dengan kehancuran musuh-musuh Israel, bangsa Israel menjadi bangsa yang sejahtera. Harapannya, walaupun belum terjadi pada zaman itu, belum terjadi pada zaman itu, karena mereka masih akan dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nanti zaman Mesias akan muncul pada zaman Yesus tentunya. Tapi pada harapan mereka waktu itu sebenarnya mereka harapkan bahwa bangsa Israel kembali bangkit jadi bangsa yang besar. Dan ini masih sekarang dalam kepala orang Israel sekarang ya. Sekarang masih mereka punya harapan yang sama. Kami akan membangun kembali Israel yang kuat seperti Daud dulu. Mereka sudah punya maket plannya itu. Di mana nih bait Allah yang baru akan kami bangun. Sudah ada maketnya. Tinggal mereka bisa tidak mengusir orang-orang yang tidak mereka suka, menaklukkan kiri kanan mereka, dan membangun kembali kerajaan Daud yang kedua. Kerajaan Daud yang kedua dengan bait Allah yang ketiga. Kalau mereka bisa bangun bait Allah, itu bait Allah yang ketiga. Bait Allah pertama zaman Salomo. Bait Allah kedua zaman Herodes. Karena apa yang dibangun oleh para nabi kecil ini tidak memenuhi harapan mereka. Bait Allah mereka itu masih sangat ya ala kadarnya, tak bisa dibandingkan dengan zaman Salomo dulu. Yang bait Allah kedua yang sudah megah itu adalah yang dibangun oleh Herodes yang 46 tahun itu. Itu hancur juga oleh Kaisar Romawi tahun 70 Masehi. Nah, sudah itu tidak ada lagi bait Allah. Di tempat bait Allah sekarang didirikan 2 masjid. Satu kubah emas, satu masjid yang seperti bentuk gereja, karena dulu itu aslinya gereja dulu, diubah jadi masjid. Sekarang orang Israel sedang menunggu juga zaman Mesias. Jadi bukan hanya pada zaman Zakaria ya, mereka masih menunggu terus kehancuran musuh-musuh mereka, dan mereka mampu membangun kembali negara mereka yang kuat dan membangun kembali bait Allah yang megah, yang akan nanti disebut bait Allah yang ketiga. Pokoknya kita digali untuk bikin bait Allah ya. Ada yang kalau kita turun ke gereja, kalau kita turun, kalau sekarang pergi ke Yerusalem, kita kan lihat tembok ratapan tuh sebelah barat tuh tembok ratapan. Itu adalah sebagian kecil dari sisa tembok bait Allah yang kedua zaman Yesus. Itu bagian atasnya sepertiga. Turun lagi itu masih panjang ke dalam, itu bisa turun ke bawah, tapi itu perlu izin khusus. Saya pernah dulu turun ke bawah karena kami dulu kan kuliah di Hebrew University. Jadi dari kampus ada surat. Jadi itu penggalian arkeologi ke bawah itu masih turun sekian puluh meter. Kita melihat tembok dinding yang asli, yang batu bata kita sebutnya, bukan batu bata. Satu potongan batu itu lebarnya 14 meter. Tingginya itu hampir 4 meter. Itu satu. Dan itu yang disusun-susun itu. Makanya di dalam kitab Lukas kita katakan, para murid berkata, alangkah megahnya bait Allah itu. Bayangkan loh, satu batu yang menyusun dinding luar 4 meter kali 14 meter. Dan itu yang disusun-susun ke atas. Dan itu nanti hancur lebur pada zaman Kerajaan Romawi. Jadi bagaimana kerusakan itu bisa kita bayangkan. Nah itulah sisa yang masih kita bisa lihat di bawah. Turun ke bawah tembok bait Allah yang sekarang, ada tembok ratapan, ada jalan turun ke bawah, harus ada izin khusus, tidak usah sembarangan. Kita akan lihat sebagian dari tembok yang asli itu masih ada. Dan di belakang itulah dulu dibangun, di balik itulah bait Allah itu. Jadi yang sekarang kita lihat, yang kita jalani ini, kalau ke Yerusalem, itu adalah
Yerusalem abad pertengahan yang dibangun di atas dasar kota yang lebih tua, yang lebih lama. Itu harus turun lagi puluhan meter ke bawah. Jadi kita itu tidak berjalan lagi di kota di mana Yesus berjalan, kita berjalan di atasnya. Itu dinaikkan itu, dinaikkan. Kenapa? Gempa bumi, peperangan. Ya, kadang-kadang ada runtuhan kan. Dulu tidak ada mesin-mesin untuk mengangkati semua itu. Daripada repot mengangkati begitu banyak waktu dan biaya harus keluar, mereka ratakan saja, bangun di atasnya. Jadi kota Yerusalem sekarang itu dibangun di atas kota Yerusalem tua, bukan di dasar yang asli. Dasarnya memang asli, tapi bukan di tempat yang mana jalan di mana Yesus dulu menampak di situ. Ada bagian yang masih asli, tapi ada bagian yang di atasnya. Seperti juga kalau kalian pergi ke gereja Makam Kudus, ini setelah keluar dari cerita Zakaria ya. Gereja Makam Kudus kan mencakup Golgota dan kubur Yesus. Kalau kita lihat sekarang kok rendah sekali jaraknya. Seperti kita naik loteng dari lantai 1 ke lantai 2 pastoran inilah. Masa bukit Golgota begitu rendah jaraknya? Sebenarnya kuburan asli itu masih harus turun lagi 6-8 meter ke bawah. Itulah dulu kuburan yang asli. Lalu kenapa naik sekarang kuburannya? Sehingga jaraknya dengan Golgota begitu rendah. Karena seperti naik tangga saja, seperti naik keloteng. Karena gempa bumi, perang, maka gereja yang pertama itu hancur. Dan mereka tidak mau lagi mengangkati segala runtuhan puing yang begitu banyak itu, mereka ratakan di atasnya. Bangunlah di situ kuburannya. Di tempat yang sama posisinya. Tapi sebenarnya kalau mau lihat yang asli harus gali lagi ke bawah, kira-kira 8-10 meter di bawah. Itulah baru sebenarnya tempat asli kuburan itu. Sekarang dibangun di atas kuburan asli itu. Kapel yang sekarang ada itu, mereka ambil memang materi dari bawah materialnya, tapi dibangun kapel yang baru di atasnya. Jadi kota Yerusalem yang kita lihat sekarang itu sebagian besar sudah dibangun di atas dasar kota Yerusalem yang asli. Ya setelah 2000 tahun kan ada banyak masalah, banyak itu, maka perubahannya juga cukup banyak. Jadi kalau misalnya mau tur yang mau benar-benar melihat daerah-daerah asli, maka memang harus lebih lagi, harus ada izin khusus lagi. Bukan lagi seperti sekarang kita hanya tur melihat kota Yerusalem yang sudah dibangun dari abad pertengahan, tahun 1000 lebih, zaman zaman kerajaan Islam. Itu yang kita lihat sekarang itu adalah dasar Yerusalem yang dari abad pertengahan, bukan dari zaman Yesus. Baik, nah zaman Mesias kembali ke sini. Mereka mengharapkan, Zakaria mengharapkan, seperti bangsa Israel mengharapkan bahwa kami akan bangun kembali, kami akan menjadi bangsa yang baru kembali, kami akan kuat kembali. Memang harapan itu masih ada sampai sekarang, karena mereka masih mengharapkan Mesias datang. Untuk mereka Yesus bukan Mesias. Yesus adalah pengajar ajaran sesat. Maka Yesus kan dituduh menyesatkan orang, lalu dibawa ke pengadilan Pontius Pilatus supaya dihukum mati. Kenapa? Dia bid'ah, pengajaran sesat. Dan sebagian orang Israel masih menganggap kita memang sesat. Sebagian orang Israel yang ultra ortodoks, ultra artinya militan. Bukan ortodoks itu biasa, artinya oke, yang lurus. Tapi ultra artinya lebih dari lurus lagi, lebih dari setia lagi. Pokoknya yang super fanatik. Saya tidak suka melihat kita orang Katolik. Apalagi kita pakai jubah, lari tunggang-langgang, mereka tutup pintu. Mereka punya kampung-kampung namanya kibbutz. Kalau kita lewat dengan ini, tutup pintu gerbang itu semua. Ada lagi yang meludah, langsung. Yang di kotanya tidak, tapi kalau kita ke kampungnya, kibbutznya istilahnya itu, di mana tempat tinggal mereka yang
sumbu-sumbu masih tradisional itu sebagian tuh sama sekali tidak mau melihat yang berjubah, pakai salib pun sudah. Kenapa? Karena mereka mengharap Mesias yang datang seperti yang mereka bayangkan dulu. Mesias yang menjadi raja, Mesias yang sungguh-sungguh menjadi penguasa yang kuat, yang buat kembali orang Israel bisa menjadi kerajaan yang kuat seperti dulu, menghancurkan musuh-musuh Israel. Ini harapan mereka. Tetapi sebelum itu akan datang bahaya, kota dihancurkan, para perempuan mereka akan ditiduri, tapi Tuhan akan datang bebaskan Israel. Dan sisa musuh Israel justru akan menyembah Tuhan Allah. Ini harapan dari Nabi Zakaria. Dan zaman baru ini akan kemudian dimahkotai dengan seorang raja damai. Ini ada sesuatu yang menarik. Zaman Mesias digambarkan sebagai Allah yang kuat, gagah perkasa dengan menghancurkan musuh-musuh. Tetapi Raja Damai ini justru lain tampilannya. Inilah Raja Damai yang kemudian nanti nampak dalam apa? Perarakan Yesus masuk kota Yerusalem. Dia duduk di atas keledai, bukan di atas kuda. Nah, keledai adalah simbol dari kendaraan umum. Anggaplah itu seperti mobil, bukan mobil, apa namanya, sepeda motor kita. Itulah keledai. Dan sepeda motor kita itu kendaraan umum sekarang ya. Bukan lagi orang kaya punya sepeda motor, kan orang biasa juga punya sepeda motor. Nah, itulah keledai. Jadi Mesias hadir sebagai raja yang lemah lembut, duduk di atas keledai. Dan Yesus kemudian mengambil gambaran Zakaria ini. Ketika dia masuk Yerusalem, diambil dari gambaran Zakaria ini. Dia adalah raja damai yang lemah lembut, yang tidak menghendaki darah, bukan kuasa, tapi menyebarkan kedamaian bagi orang-orang lain. Nah, pada saat itulah orang Israel akan bebas dari dosa penyelewengan. Mereka akan mampu melawan nabi palsu dan penyembahan berhala. Zakaria 9:9b inilah inspirasi dari tindakan Yesus yang masuk Yerusalem pada Minggu Palma, duduk di atas keledai. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Zakaria untuk kita? Seperti orang Israel berharap bahwa Allah tetap menolong mereka, meskipun mereka menghadapi kesulitan, meskipun kadang-kadang mereka merasa Allah seperti hilang, tapi mereka tetap sadar. Sebagian dari mereka, sisa-sisa Israel tetap sadar bahwa ini kesalahan kita. Mengapa Allah seperti hilang dari sejarah kita? Mengapa bangsa kita hancur? Ini kesalahan kita, bukan kesalahan Tuhan. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita. Nah, karena itulah kesadaran akan dari kelompok kecil ini, namanya sisa-sisa Israel ini, yang buat mereka mempunyai tetap kesadaran bahwa Allah itu jauh di atas kita, Allah itu maha kuasa, dan kita tetap bisa percaya kepada Allah yang maha kuasa tersebut. Karena itu kita dimampukan untuk bertobat dari kesalahan kita. Kita dimampukan untuk mengakui Allah itu tetap penuh kasih kepada kita. Kita harus tetap berbakti kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup manusia. Ini keyakinan dari sisa-sisa Israel. Artinya mereka tahu apa yang terjadi dengan bangsa mereka, kehancuran yang mereka hadapi, penderitaan mereka di tanah pembuangan, kesulitan mereka kembali ke tanah pembuangan, kembali dari pembuangan ke tanah terjanji. Persoalan di antara mereka itu adalah buah dari kesalahan kita sendiri. Tapi Allah tetap mendampingi kita, Allah tetap mengasihi kita. Nah, ini yang mereka pegang. Ya, iman itu tetap ada meskipun mereka menghadapi kesulitan yang besar. Ini bangsa yang memang ironis di bangsa Israel. Bangsa terjanji tetapi hanya beberapa saat mereka mengalami kemerdekaan. Lebih sering mereka dijajah terus.
Bahkan pernah sebagai bangsa hilang 2000 tahun. Kalau kita mau lihat ya, tahun 70 tidak ada lagi namanya Israel. Dimusnahkan oleh Titus, Kaisar Romawi. Hilang sejak itu nama Israel dari daftar negara. Tidak ada lagi negara Israel. Dan setelah 2000 tahun, hampir 2000 tahun, 1948, mereka muncul lagi sebagai negara Israel modern. Ini menarik sih, ironis, tetapi ya ada sesuatu yang memang, ya boleh kita katakan tidak semua selalu baik dari bangsa ini kan, tapi juga mereka mampu survive ya. Dan menarik juga bahasa mereka itu survive. Mulai tahun 300, 200, 100 sebelum Masehi kan bahasa Ibrani sebenarnya tidak dipakai lagi kecuali tinggal dalam bahasa kitab suci, bahasa doa. Bahasa yang dipakai zaman Yesus bahasa Aram. Bahasa Yesus, bahasa Ibu Yesus kan bukan Yahudi, Aram. Sesudahnya apa? Yunani. Sesudahnya apa? Romawi, Latin. Lalu sekarang muncul lagi bahasa Ibrani. Dengan tulisannya, dengan tata bahasanya, dengan segala buku-bukunya lagi. Menarik sih bangsa ini. Suatu bahasa yang sudah tenggelam 2000 tahun bisa muncul lagi. Jadi dipakai sekarang sebagai bahasa resmi nasional oleh mereka. Baik, ini tentang Zakaria dan Zakaria. Nah sekarang kita coba lihat Maleakhi, nabi terakhir dari 12 nabi kecil. Penutup daftar nabi kecil dimulai dengan siapa? Daftar nabi kecil dimulai dengan nabi siapa? Dia daftar isi, tak suci. Tak usah berpikir-pikir apa ya, daftar isi, tak suci. Nabi kecil dimulai dengan nabi Hosea, ditutup dengan Maleakhi. Nah kita lihat, nampaknya ini memang bukan tanpa sengaja diatur demikian. Hosea dan Maleakhi itu mengambil unsur yang sama, ide yang kurang lebih sama. Itu bisa kita lihat dalam Hosea bab 1 sampai bab 3 dan Maleakhi bab 1 sampai bab 4. Nanti kita lihat kesamaan mereka itu. Jadi satu membuka, satu menutup. Hosea membuka daftar 12 nabi kecil, Maleakhi menutupnya dengan nabi kecil. Nah, apa arti nama Maleakhi? Malak. Apa artinya malak? Bukan palak ya. Malak, malak. Malak itu artinya utusan, malaikat. Kata malaikat datang dari kata malak. Nah, jadi malaikat utusan. Ki, my bahasa Inggris, utusanku. Nah, siapa ku di situ? Tuhan. Jadi Maleakhi artinya utusanku, malaikatku atau utusan Tuhan. Nah, dia mengambil nama ini, punya nama ini ya, mengambil posisi sebagai utusan yang dikirim oleh Tuhan, malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bangsa Israel juga tentunya, karena dia berkarya untuk orang-orang Israel. Kemungkinan hidup di zaman ini, ya ini kurang lebih tidak bisa kita pastikan. Tapi melihat dari teks-teks di dalamnya, hal-hal yang dibicarakan, peristiwa-peristiwa dibicarakan, kemungkinan dia hidup di zaman 500 sebelum Masehi sampai 460 Masehi atau 450-an Masehi. Karena para ahli sedikit berbeda di bagian ujung, tapi bedanya tidak sampai 10 tahun sih. Jadi ya usianya sekitar 50 tahun lah. Usia 50 tahun. Dan hidup pada sebelum zaman Esra. Seperti Zakaria, dia berkarya setelah orang Israel kembali dari tanah pembuangan. Nah, tadi saya sudah katakan, nampaknya kitab Hosea dan Maleakhi membentuk satu inklusi, satu membuka,
satu menutup. Tapi idenya adalah ide yang sama. Itu sebenarnya inklusi. Inklusi artinya mencakup. Nah, itu inklusi. Kata orang Inggris, mencakup. Jadi satu memulai, satu menutup. Satu inklusi namanya. Jadi Hosea memulai, mengawali, dan Maleakhi menutup kumpulan ke-12 nabi kecil ini. Nah, tidak ada banyak data pribadi lain dalam kitab Maleakhi berhubungan dengan pribadinya, lebih pada ide di dalamnya. Nah, apa latar belakang dari cerita Nabi Maleakhi? Latar belakang itu kita mulai dengan orang Israel di tanah pembuangan di Babilonia tahun 587 sampai 520-30. Di sana orang Israel tidak selalu kompak. Karena mereka lihat ketika dibawa ke tanah pembuangan, mereka jadi berbagai lapisan juga. Ada lapisan orang kaya, ada lapisan imam, ada lapisan orang terdidik, ada raja-raja. Nah, di sana mereka ada beberapa faksi istilahnya lah di tanah pembuangan. Kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem, kelompok-kelompok ini juga tidak klop. Tadi saya sudah katakan kan, ada masalah di antara mereka juga untuk membangun bait Allah. Ini juga di antara mereka juga ada beberapa pihak yang dapat digolongkan dalam 3 hal. Ada 3 kelompok besar setelah mereka kembali ke tanah Israel. Belum ada satu raja atau satu pemimpin yang mampu menyatukan mereka. Mereka terbagi dalam 3 kelompok. Orang-orang Israel pada zaman itu. Yang pertama ialah kelompok orang yang takut akan Allah, yang mengikuti seruan Nabi, baik Nabi Maleakhi, Nabi Zakaria, Nabi Hagai sebelumnya. Itu mereka ikut. Ini orang-orang yang masih setia. Itu bisa kita baca dalam kitab Maleakhi bab 3, 16, bab 4 ayat 2. Nah, coba lihat Maleakhi bab 3, 16. Ini kelompok orang setia, orang yang beriman. 3:16. Ada yang menunjukkan ayat tersebut? Nah, coba silakan baca. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah, ini kan menggambarkan kelompok orang ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hormat akan nama Tuhan, yang setia pada ajaran Nabi. Lalu ada kelompok lain lagi. Kelompok kedua, kelompok yang melawan. Kelompok yang percaya pada kekuatannya sendiri dan melawan, tidak percaya lagi kepada Tuhan, tidak percaya kepada seruan Nabi, tidak lagi percaya kepada iman nenek moyang mereka. Nah, coba kita lihat Maleakhi 1:4. Ini kelompok ini. Ada kan ditulis di sini? Nah, silakan kalau ada menemukannya, membacanya. Satu ayat 4. Siapa? Silakan. Tidak usah malu-malu. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya.
Nah, ini bangsa Edom adalah bangsa yang memusuhi orang Israel sebenarnya. Itu keturunan siapa Edom? Kemarin kalau kita belajar di laut ikut Esau. Esau dan Yakub kan tidak klop tuh. Esau adalah abang dari Yakub. Jangan digambarkan Esau itu musuh dari Israel. Nah, ini kelompok yang melawan kehendak Tuhan, mempunyai kebanggaan dan sendiri mereka. Kami akan bangun kembali bait Allah. Kami bangun, saya akan hancurkan. Kenapa? Karena mereka membangun menurut keinginan mereka sendiri. Lalu ada satu kelompok lagi yang tidak sungguh-sungguh melawan, tetapi skeptis. Tahu skeptis? Cuek lah. Allah ada atau tidak ada, tidak peduli saya. Yang penting saya hidup begini saja. Saya tidak usah ganggu orang lain, tidak usah percaya bahwa Allah ada atau tidak ada. Skeptis. Jadi mereka itu tidak lagi terlalu meyakini, tapi tidak melawan. Kurang G sini ya. Ini moyan juga. Inilah bahaya kalau mengetik pada saat buru-buru. Jadi ada satu bangsa yang skeptis. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan Tuhan. Tidak mengatakan Tuhan tidak ada, tapi tidak usah lagi merasa harus percaya kepada Tuhan. Tidak lagi harus merasa Tuhan harus bekerja dalam hidup mereka. Jadi skeptis, acuh tak acuh. Jadi Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai dengan 15. Sebentar ya, sobat silakan. Belum sedang membaca dulu. Ayo, bab 3 ayat 13 sampai 15. Tapi kamu berkata, coba lagi dari awal. Jangan dikatakan. jika kamu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, apakah sia-sia beribadah apabila kepada Allah? Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berubah di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut bahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun berkata mereka berbuat juga. Iya, baik. Iya, baik. Jadi ini adalah kelompok orang-orang yang tidak terlalu peduli pengaruh Tuhan dalam hidup mereka. Apakah ada orang fasik begini atau orang baik begini, itu tidak terlalu penting. Jadi ini kelompok yang ketiga. Demikian situasi yang terjadi di zaman Maleakhi adalah perpecahan di antara orang-orang Israel sendiri, yang terbelah di antara tiga kelompok besar ini. Tentu ada lagi yang nuansa-nuansa kecil, tapi yang kita lihat adalah tiga hal seperti itu. Jadi isi iman mereka tidak seragam lagi. Apa yang mereka percaya itu tidak selalu sama. Ada yang percaya sangat setia, ada yang sama sekali melawan, ada yang merasa ya ada atau tidak ada, tidak terlalu pusing bukan. Dan waktu itu belum ada memang bait Allah, masih mau dibangun. Jadi kehadiran Allah secara fisik nampak dalam bangunan belum muncul. Jadi mereka masih menunggu. Inilah situasi yang terjadi pada zaman Maleakhi. Baik, pertanyaannya apa? Oh iya kan? Nanti sebetulnya muncul lagi. Oke, nah, baik, kita lanjut terus. Nah, beberapa pokok bahasa. Hal-hal apa yang utama dalam kitab Maleakhi? Ini terkait dengan Hosea tadi ya.
yang Hosea tadi. Jadi terkait dengan Hosea bab 1 sampai yang bab 3, ada yang ingat Hosea bab 1 dan bab 3 itu bicara tentang apa? Lihat dulu. Itu namanya pun tulis kitab suci, jadi bukanlah kitab suci. Hosea bab 1 sampai bab 3, apa isinya itu? Dari bawah. Bab 1 sampai dengan bab 3, bukan ayat. Lihat sekilas apa isinya itu. Israel dibuang. Iya. Bukannya. Ini yang nyanyi di mana ya? Latihan dulu. Ini yang saya katakan, saya tidak suka lagu. Saya tidak suka. Saya merasa tidak cocok lagu itu dinyanyikan di liturgi gereja. Karena lagu ini adalah lagu orang yang di kedai. Maragam Tuhan tu sita-sita kita manusia. Para singa-sing doang pangituan. Ini adalah lagu Batak yang untuk nyanyi di kedai. Bicara tentang orang beda-beda, bicara tentang begini dan begitu. Lalu sekarang orang menerjemahkan dibuatlah teks bahasa rohani, Tuhan, Allah dan seterusnya. Jadi kalau saya mendengar itu langsung ini lagu di kedai kok jadi di gereja gitu. Nah, itu makanya saya katakan kalau ada kor menyanyi itu rasanya nggak cocok itu. Bukan itu inkulturasi. Jadi inkulturasi itu bukan berarti kita ambil lagu daerah lalu kita ubah syairnya. Bukan itu. Kita boleh ambil motif. Kan lagu itu ada lagu daerah ada motifnya itu kan. Do mi sol misalnya ada lagu gitu. Motif Dayak misalnya ada, motif Jawa ada. Itu boleh kamu ubah buatlah teks dengan teks yang benar asli rohani. Bukan ambil lagu daerah ganti teksnya ke bahasa. Itu kan bukan inkulturasi itu namanya jiplak. Jadi itu korder tahu juga itu tentang itu. Itu kan sekarang dipakai dulu berapa kali nyanyikan di gereja itu lagu beragam. Demi Tuhan, Alusia, jawablah aku. Itu lagu yang orang pacaran sebenarnya. Iya. itu orang pacaran yang laki-laki sedang merayu perempuan itu. Maka referennya itu jawablah aku, Alusia. Baik. Jadi yang pertama dari Hosea 1:3 bab 1 sampai 3 dan Maliaki. Yang pertama tadi bicara tentang firman Allah yang menguasai hidup manusia. Lihat saja judulnya Hosea. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan lain-lainnya. Jadi yang pertama-tama mau dikatakan adalah hidup manusia itu harus dibawa firman Allah. Ada mic yang kedua. Mic kedua. Saya juga tahu kalau tidak apa-apa lah. Jangan kalau tanpa mic ini nggak masuk. Oh gitu. Oke. Jadi Hosea 1:3 itu berbicara diawali dengan firman Allah. Jadi dasar dari kehidupan manusia harusnya dibawa firman Allah. Coba kita lihat di Maliaki juga, Maliaki terakhir. Teks ayat pertama apa dikatakan situ?
Lihat ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Kedua teks ini, kedua buku ini dimulai dengan kata firman ilahi, firman Allah. Jadi dengan inklusi Hosea di mulai bab 1 itu mau menunjukkan kuasa firman Allah yang berasal dari atas, yang menguasai hidup manusia. Dan ini adalah landasan dasar dari semua nubuatan Nabi. Nabi tidak berbicara atas namanya sendiri. Nabi adalah orang yang mendengarkan suara Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan, firman Allah. Jadi Yesaya, Yeremia, Hosea, Amos, Zakaria, Maleakhi, Yunus, Yoel, dan nabi-nabi lain bukan berbicara menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut kata-katanya sendiri, pikirannya sendiri, tapi semua adalah datang dari Allah. Jadi Hosea dan Maleakhi menegaskan dari awal apa yang kami sampaikan adalah firman Allah, kehendak Tuhan, sabda Tuhan, bukan kata-kata karangan dari Maleakhi maupun Hosea. Dan itu berlaku untuk semua nabi sebelum pembuangan, di waktu pembuangan, dan sesudah pulang dari pembuangan. Ini dasar ini harus ada yang di luar. Orang kerja bisnis pikir ada yang sedang berbicara di situ. Jadi ini dasar yang pertama ialah mau ditegaskan oleh Hosea dan oleh Maleakhi, apa yang kami katakan semua adalah firman Allah. Dan dasar semua nubuatan Nabi adalah firman Allah, bukan kata-kata manusia. Lalu kedua, nah ini sebenarnya mengapa saya minta kalian untuk membaca atau melihat sekilas Hosea 1 dan sampai dengan 3, itu bicara tentang kasih Allah. Kasih Allah. Allah mengasihi orang Israel sedemikian rupa sehingga ia tetap mencintai mereka sekalipun orang Israel menyembah dewa-dewi asing. Dan itu disimbolkan apa? Perkawinan Hosea dengan Gomer. Hosea, kamu kawini Gomer itu. Walaupun dia tahu Gomer itu adalah wanita yang suka melawan buana. Itu menyimpulkan bahwa aku Tuhan, suamimu, tetap setia padamu meskipun engkau lari-lari. Meskipun kamu lihat rumput tetangga lebih hijau, aku tetap bersedia menunggu engkau. Aku tetap setia menerima engkau. Itulah Hosea 1:3 itu. Di satu pihak digambarkan Allah selalu mengasihi orang Israel. Di Maleakhi 1:2 juga kita lihat ya, apa dikatakan di situ? Maleakhi 1:2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Jadi ini aku mengasihi engkau. Ini adalah kata singkat dari apa yang telah disampaikan secara lebih rinci, cerita yang lebih. Ya kalau dibuat drama bagus sekali ini. Kalah sinetron Indonesia sebenarnya. Hosea 1:3 itu, bab 1 sampai 3. Bagaimana Allah digambarkan tetap mengasihi, dan istilah kasih yang dipakai oleh Hosea dan oleh Maleakhi itu sungguh-sungguh kasih yang berbeda dengan kata cinta. Dalam bahasa Yunani ya, beda ini kata yang mereka pakai. Kata yang dipakai oleh teks lain kata cinta, kata Hosea dan Maleakhi kata kasih, yang menunjukkan sungguh datang dari yang ilahi, dan kasih yang bersifat setia. Kasih yang bersifat setia. Yang tragisnya dan ironisnya ialah Allah selalu setia
Tapi dia berharapan terus-menerus dengan ketidaksetiaan orang Israel. Jadi dua sisi yang menunjukkan bagaimana sungguh kasih Allah itu demikian luhur. Sekalipun dia tidak mendapatkan balasan yang seimbang, dia tetap mengasihi. Sekalipun dia terus-menerus disakiti oleh orang Israel, dia tetap mengasihi mereka. Sekalipun orang Israel sering membuang mukanya terhadap Tuhan dan menyembah dewa-dewa asing, Allah tetap melindungi mereka. Allah tetap menerima mereka. Allah tetap ingin mereka kembali sebagai istrinya. Maka dipakai simbol perkawinan di situ. Hosea dan Gomer, suami dan istri. Allah adalah suami dan istrinya adalah Israel itu. Jadi kesetiaan Allah itu konsisten dengan mengkhianatkan bangsa Israel. Dua hal yang bertentangan tapi justru menunjukkan bagaimana luhurnya dan istimewanya kasih Allah tersebut. Yaitu nanti digambarkan dengan masalah di rumah tangga, ketidaksetiaan anak kepada orang tua, ketidaksetiaan imam-imam di bait Allah dengan persembahan mereka, itu semua digambarkan di situ. Dari Maliaki itu menggambarkan ketidaksetiaan itu muncul dalam hidup sehari-hari juga. Anak dan orang tua berkelahi, imam dengan persembahan dengan dewa-dewi asing juga berkolaborasi di situ, meninggalkan Tuhan. Ini semua masuk di sini. Pengkhianatan bangsa Israel itu. Dan karena itu orang Israel harus berhadapan dengan kenyataan akhir. Apa itu? Kehancuran, perpecahan kerajaan mereka. Pertama-tama kehancuran kerajaan utara, kehancuran kerajaan selatan. Tetapi sekali lagi Maliaki membangkitkan kembali harapan orang Israel. Allah tidak pernah meninggalkan kita total kok. Kehancuran itu kadang kesalahan kita. Dia bersedia bekerja kembali melalui tangan Raja Koresh itu, menaklukkan Raja Babel. Nah sekarang kalian boleh kembali ke tanah terjanji, boleh bangun kembali bait Allah. Silahkan, ada peluang baru, ada kesempatan baru. Itu kenapa? Karena Allah selalu mengasihi kita. Allah selalu berusaha untuk menyelamatkan kita. Allah tidak pernah berubah. Dia selalu setia pada janjinya. Itu kemudian dalam surat para Ibrani kan muncul itu. Allah diganti dengan Yesus. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Itu dalam surat Ibrani itu muncul, melukiskan kebenaran kesetiaan Allah itu. Yesus Kristus tetap sama baik hari ini, baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Dan muncullah lagu yang terkenal itu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Cuk. Jadi teks itu adalah teks sebenarnya kalau kita mau belajar kitab suci, cukup 2 kalimat sebenarnya yang perlu kita tahu. Kebenaran kitab suci itu hanya ada dalam 2 kalimat. Yang sekian ribu halaman ini dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa dirumuskan dengan 2 kalimat kebenaran kitab suci. Apa? Silakan. Terus? Ya, 2. Allah adalah Allah yang selalu setia pada janjinya untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia. Itu kebenaran pertama dari kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu, Allah adalah Allah yang selalu setia dalam kasihnya untuk mencintai, mengasihi, dan menyelamatkan manusia. Apapun yang terjadi, maka dia mulai dengan menciptakan manusia dengan baik adanya. Dikhianati, masih dia coba menyelamatkan dia. Masih ditawan-tawan, dikirimnya raja-raja, dikirimnya hakim, dikirimnya nabi-nabi. Belum puas, anaknya Yesus. Itu puncaknya. Itu kebenaran pertama.
Kebenaran kedua, ialah manusia hampir selalu mencoba lari dari ya, sejak dari Adam dan Hawa kan, sampai Yesus pun datang masih ditolak sampai disalibkan. Dan setelah gereja berkembang pun masih berjuang terus-menerus dengan situasi yang sama ini. Allah selalu berusaha mendatangi, menyelamatkan, mengasihi, berkorban. Setelah Yesus bangkit pun masih Roh Kudus diturunkan. Tapi manusia cenderung untuk lari dari Tuhan, cenderung untuk lari dari kasih tersebut. Inilah kebenaran kitab suci yang tak dapat sesat. Kalau kita lihat kebenaran kitab suci tak dapat sesat, ini dia. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu kita hadapi. Itu dalam Deuteronomium nomor 10 dikatakan kebenaran kitab suci. 11 bukan 10, 11. Jadi walaupun orang Israel berusaha berkhianat, tapi Allah tak pernah berubah janjinya. Ia selalu berusaha menjadi Allah yang setia. Dan ini adalah jaminan pasti, bukan lagi janji pilkada dan pilpres yang bisa berubah tiba-tiba, atau anggota parlemen sudah terpilih lupa mereka kan. Allah tidak pernah lupa dengan apa yang telah dijanjikannya. Ia menghendaki baik adanya, menciptakan manusia teramat sangat baik, dan tetap ingin nasib baik untuk manusia. Karena itu ini adalah jaminan pasti dari Allah. Inilah keselamatan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang setia kepadanya. Kalau manusia tidak mau menerima, itu bukan salah Allah lagi. Jangan salahkan bahwa manusia menderita. Kenapa? Kesombongan manusia, keangkuhan manusia, keegoan manusia, yang bawa akibat buruk pada orang lain juga. Ini yang terjadi. Maka dalam kitab Maleakhi, lihat bab terakhir, dia tutup dengan perikop hari Tuhan. Hari Tuhan, coba baca bab 4 ayat 1 sampai 6. Itu mau menunjukkan bagaimana Allah dalam puncak. Ini kan simbol hari Tuhan adalah hari terakhir ya, pengadilan terakhir, tidak ada lagi setelah itu. Ini simbol sebenarnya bahwa sampai akhir Tuhan tetap memberikan peluang bagi manusia untuk selamat, asal manusia mau hidup sesuai dengan kehendak, tidak berpaling dari itu. Nah, jadi kita menutup Maleakhi itu 4:1-6. Silakan kalau ada yang mau baca pakai piknik. Sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi semua yang takut akan namaku akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Ini terjemahan 2 ya? TB2 atau TB1? TB2. Nah, bukan lain. Oh, ini TB2. Ini sudah revisi terjemahan yang terbaru. Coba baca lagi. Ini masih terjemahan saatnya, terjemahan TB1. Nah, sekarang terjemahan yang terbaru, revisi. Silakan, coba baca lagi. Hah? Dari depan? Ya, karena tadi sudah terpotong dari ya, mulai dari depan. Waktu kita masih banyak kok. Sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam,
sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Oke. Isinya sama, hanya kata-kata yang dipilih berbeda dan susunannya berbeda. Tidak usah takut, bahasa dalam berubah. Ini terjemahan yang lama, ini terjemahan yang lebih baru. Itu disesuaikan dengan pertama tata bahasa kita, kedua juga kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan baru yang lebih tepat menjelaskan istilah-istilah dari bahasa asli. Nah, jadi mengapa ada terjadi perbedaan kalimat? Karena ini kalimat yang dipakai kemudian bahasa Indonesia yang lama cenderung memakai kata pasif, cenderung pakai bahasa pasif. Kata kerja pasif banyak sekali dipakai. Sementara kita semakin lama sering memakai kata kerja aktif dalam berbicara juga. Jadi disesuaikan itu pertama dari model berbahasa. Kedua, kadang-kadang istilah lama tidak dikenal oleh istilah baru sekarang. Mengapa ada revisi terjemahan itu? Coba kalau kita mendengar kata Jepang, siapa yang mengerti kata Jepang? Itu istilah lama dipakai di Mazmur. Tidak ada kenal lagi kata Jepang. Itu artinya perisai. Nah, jadi kata-kata itu dicabut supaya orang yang membacanya itu tidak heran. Siapa kena kata ganja? Ganja. Ganja. Apa itu ganja? Sabu. Nah, itu kan itu pengertian baru kan? Teks kitab suci pakai kata ganja itu mengambil dari buku kamus. Istilah itu 50 tahun lalu untuk menerangkan ini. Penopang siku-siku langit-langit rumah. Ya, ganja itu namanya. Bukan ganja. Bukan si ganja itu. Bukan ganja juga. Ganja artinya tempat di mana itu berada. Nah, jadi kata-kata seperti itu banyak dipakai di kitab suci perjanjian yang lama. Setelah 40 tahun, 50 tahun tak dikenal orang banyak lagi istilah-istilah seperti itu. Maka dicarilah istilah-istilah yang lebih kena kepada kita. Lalu ada ungkapan-ungkapan yang dulu ketika diterjemahkan itu belum dimengerti sebenarnya itu adalah ungkapan. Jadi terjemahkan harafiah. Kenapa? Kita belum mengerti apa maksudnya ini harafiah. Lalu dicoba terjemahkan harafiah saja. Padahal sebenarnya artinya lain. Sama dengan bahasa kita. Membanting tulang, memeras keringat. Kalau orang asing membaca itu, apa maksudnya membanting tulang, memeras keringat? Dia terjemahkan mereka bahasa Inggris kan. Membanting itu apa? Through the bones and squeeze this. Kan tidak ada artinya dalam bahasa asli sana kan, bahasa Inggris. Nah, kita sering begitu dalam kitab suci kita. Ada istilah yang dulu dalam bahasa kuno kita tidak mengerti. Lalu setelah ditemukan teks-teks lain pembanding, teks-teks kuno lain pembanding, oh rupanya ini loh. Membanting tulang sebenarnya artinya apa? Bekerja keras. Pakailah istilah terjemahan yang lebih tepat, bekerja keras. Atau seperti orang bahasa Inggris, it rains like cats and dogs. Pernah dengar kan? It rains like cats and dogs. Cobalah terjemahkan harafiah ke bahasa Indonesia. Bukan harafiah. Harafiah artinya kata per kata. Mengejar ini hujan seperti anjing mengejar kucing. Nggak ada kata mengejar.
like cats and dogs. Itu ungkapan kan? Iya, hujan seperti kucing-kucing dan anjing-anjing. Tidak ada artinya kan? Tapi itu ungkapan peribahasa, artinya ributnya seperti anjing dan kucing berkelahi. Wow, kan itu. Itulah atap hujan yang menerpa atap rumah itu, ribut seperti anjing dan kucing berkelahi. Nah, itu ungkapan seperti itu yang sering terjadi di kitab suci kita. Dia kan tulis dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu. Banyak ungkapan seperti itu yang tidak kita mengerti. Lalu setelah belakangan ini para ahli kitab suci menemukan teks-teks kuno yang rupanya bisa menjelaskan, oh ini adalah maksudnya ini loh. Oh baik, kalau itu kita harus perbaiki terjemahan kita supaya lebih tepat. Begitu maksudnya. Mengapa ada revisi terjemahan itu? Gaya berbahasa kita berubah, kata-kata yang kita pakai juga berubah, bahkan berubah artinya juga kan itu. Cobalah sekarang kalau bahasa Inggris, gay. Apa artinya gay? Bahasa Inggris. Ah ini, ada orang mengerti sekarang gay adalah homoseks. Padahal bahasa Inggris gay artinya joyful, happy. Itu arti asli yang lama, yang kuno. Tapi orang sekarang tidak pakai lagi kata gay itu. Kenapa? Sudah terkontaminasi dengan ini, hubungan sesama jenis. Ini jangan masuk rekaman ya. Nah, saya mau mengatakan bagaimana satu bahasa di bahasa lain itu bisa berbeda kalau kita tidak mengerti maksud. Lalu kedua, maksud kata juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Right? Jadi kenapa dibutuhkan revisi terjemahan? Ini sudah 50 tahun dikerjakan, tahun 70-an, sekarang 2020-an kan pas 50 tahun. Bahasa berbeda, berkembang. Maka ungkapan-ungkapan juga berkembang, istilah-istilah juga berkembang. Bahkan makna juga bisa berubah. Baik. Nah, saya kembali ke sini. Maleakhi. Mengapa sebagai penutup? Itu kesimpulannya kalimat pertama. Untuk mereka yang jahat, kan itu, mereka akan dihukum. Api akan membakar mereka. Itu orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang tidak taat pada Tuhan. Ini kelompok yang tadi ini. Ini. Ini mereka akan menghadapi hukuman jika mereka tidak bersedia untuk bertobat. Lalu ayat berikutnya ialah mereka yang setia itu, kan? Mereka akan menerima balasan ganjaran yang menunjukkan mereka diselamatkan. Bahkan mereka lah yang akan menjadi semacam hakim atas orang-orang jahat tersebut. Mereka akan membakar orang-orang tersebut. Keselamatan akan diterima oleh mereka. Dan dua ayat terakhir itu bicara tentang Elia yang muncul. Nah itu nanti diambil teksnya di Injil lagi. Elia akan datang. Kenapa? Pada hari pengadilan terakhir akan muncul Nabi Elia. Itu nanti muncul di Injil juga nanti teks itu di Maleakhi. Jadi salah tidak salah teks Maleakhi, teks Zakaria itu mempunyai juga pengaruhnya di Perjanjian Baru. Nah ini adalah gong dari penutup kisah 12 nabi kecil itu. Hari pengadilan terakhir yang akan terjadi pada orang jahat adalah ini dan orang baik adalah ini. Dan ada saksinya Nabi Elia. Yang itu ditutup nubuatan nabi-nabi. Semacam puncak. Baik. Sekian dan terima kasih. Karena saya bayangin berderatan selesai, rumahnya saya terlalu banyak orang juga. Karena saya hanya 9 loh PPT-nya itu tidak banyak. Hanya 9 termasuk judul. Belakang tadi rupanya banyak juga chapterannya. Oh iya. Baik, terima kasih Pastor. Kita mau beri tepuk tangan lagi. Ada yang mau tanya?
Zakaria kan jelas-jelas disebutkan bahwa orang-orang bangsa asing pun diundang bersama untuk membangun bait Allah. Itu kan berarti kan jelas ya firman Tuhan. Kenapa orang Israel masih menolak sama orang Samaria? Samaria ya tadi yang ini. Terus tadi Pastor mengatakan bahwa Tuhan itu Allah yang berbelas kasih ya. Tapi di dalam Maliaki 1 itu jelas-jelas Tuhan mengatakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Itu kan kontroversi, maksudnya beda banget gitu. Oke, jadi teks-teks itu harus dibaca dalam konteksnya. Artinya begini, ini adalah kesimpulan umum tentang orang-orang diundang ini, bait Allah, banyak orang datang dari jauh membangun bait Allah. Ini menggambarkan orang-orang yang memang mau bertobat, mengikuti Allah. Jadi orang-orang punya iman seperti orang Israel yang menyembah Allah yang benar seperti orang Israel. Itu konteksnya. Nah, orang-orang Yahudi yang tanda petik saleh, orang-orang selatan ini memandang orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Yahudi lagi, orang-orang Samaria itu imannya itu tidak lagi benar-benar seperti yang diharapkan. Bahkan orang-orang Samaria sering memusuhi orang Israel. Nah, ketika mereka ingin bergabung, mereka dianggap sebagai orang yang tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria. Dan itu menimbulkan permusuhan yang lebih dalam di antara Samaria dan orang-orang Yahudi yang kembali dari bait Allah. Itu sebabnya, jadi konteksnya di situ. Bukan bahwa mereka ditolak karena asingnya, tapi dianggap mereka bukan orang beriman murni kepada Tuhan. Mereka itu masih percaya kepada dewa-dewi asing. Kitab suci mereka juga kitab suci yang sudah tidak murni lagi, seperti Taurat Musa orang-orang selatan. Memang kalau kita baca kitab suci orang Samaria dengan bertinggal-tinggal, ada beberapa hal yang berbeda sedikit. Kenapa? Karena pengaruh memang budaya asing itu masuk ke dalam. Pengaruh budaya asing masuk ke dalam. Itu konteksnya. Lalu yang kedua, Allah itu mengasihi semua manusia. Tapi mengapa ada teks mengatakan aku mengasihi Yakub membenci Esau? Itu juga masih dalam konteks tadi bahwa orang Israel sering dimusuhi oleh orang-orang Edom. Orang-orang Edom adalah keturunan dari Esau. Nah, karena itu diungkapkan di dalam kalimat orang Israel di mulut mulut Maleaki, aku mengasihi Yakub membenci Esau, mengatakan saya mau mengasihi bangsa yang terpilih ini dan aku akan membela mereka dari musuh-musuh mereka. Kan tadi katanya di akhir dia akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Nah, sebagai musuh Israel adalah bangsa Edom. Ya kan, tapi ini kan berarti kan dari awal Tuhan yang membuat permusuhan itu. Kan Tuhan yang memilih si Yakub. Bukan. Yakub dan Esau berkelahi itu gara-gara campur tangan manusia. Bukan karena hak sulung kan, jadi kan itu jangan semua lari ke Tuhan. Permusuhan Yakub dan Esau adalah kesalahan manusia yang harus dibayar oleh Yakub juga. Bahwa ibunya si Ribka memihak si Esau, memihak si Yakub. Dan Yakub memakai kelicikannya untuk memperdaya Esau. Dan itu membuat akibat. Akibatnya adalah permusuhan dua suku bangsa itu. Itu bukan kesalahan Tuhan loh. Sama dengan mengapa Adam dibiarkan Tuhan itu memetik buah terlarang, Adam atau Hawa. Itu kebebasan manusia yang diberikan oleh Allah. Dan Hawa memilih untuk memakan buah terlarang itu. Nanti dipersalahkan pula Allah, kenapa dibiarkannya Hawa memilih? Kan? Itu soal keputusan bebas manusia yang mengakibatkan sama dengan Ishak dan Ismail itu. Gara-gara apa? Gara-gara si Hagar. Gara-gara si Adam dengan Abraham dengan si istrinya si Sarah yang mau mengubah rencana Tuhan. Tuhan sudah mengatakan dari istrimu Sarah akan lahir keturunanku.
Tapi Hagar pikir, Sarah pikir aku nih mandul, tidak punya anak, sudah menopause, macam-macam. Dari hambaku inilah Hagar akan lahir anak. Kenapa? Dari segi hukum manusia waktu itu, budak adalah milik tuannya. Hagar adalah budak dari Sarah. Anak Hagar adalah anak Sarah juga. Berarti benar tuh anak saya dong. Itulah cara pikir manusia yang merusak rencana Tuhan, dan akibatnya ya bermasalah kan, antara keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Jadi bukan kesalahan Allah di situ, tapi campur tangan manusia, kesalahan manusia yang mempunyai efek yang kadang-kadang sangat panjang dan sangat luas. Sampai sekarang juga ya. Ya sekarang tidak ada bangsa Edom lagi, tapi yang Ismail dan Ishak masih ada apa namanya kan. Jadi ada konteksnya. Di kalimat-kalimat itu kita lihat dalam konteksnya. Yang satu adalah soal kebebasan manusia, yang satu soal pandangan tentang iman yang dianggap tidak murni, yang tidak sungguh-sungguh mau bertobat, seperti orang-orang bangsa asing yang lain yang mau menyembah dewa Allah Israel. Jadi ada di situ nuansanya. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Ada pertanyaan? Pertama kali kelas ini dari saya membaca berterang saya dalam membaca kitab suci juga. Bacalah tiap hari doa. Ya. Terus saya sedang membaca beberapa tulisan di perikop yang di Zakaria. Tulisan Tuhan tuh besar semua, Pastor. Saya mengerti mengapa ada cetakan T. Cetakan TUHN itu namanya minuskula. Dalam Word itu namanya minuskula. Itu saya menerjemahkan 4 huruf YHWH. Jadi T huruf besar, lalu UHN-nya juga besar tapi ukuran lebih kecil ya. Itu namanya minuskula. Itu saya menerjemahkan 4 huruf Ibrani YHWH. 4 huruf yang tak pernah boleh diucapkan oleh orang Yahudi. Itu huruf keramat. Lalu diterjemahkan ke bahasa asing disebut Yahweh. Orang Ibrani ketika melihat YHWH, mereka langsung mengubahnya menjadi Adonai, Elohim, Hashem. Apa maksudnya? Adonai, Elohim adalah nama lain untuk Allah. Tak pernah mereka berani mengucapkan Yahweh atau Hashem, artinya nama itu. Hashem, the name bahasa Inggrisnya, nama itu bahasa Ibrani Hashem. Ha itu the, Hashem nama, bukan Hashem itu adalah nama. Jadi nama itu, jadi mereka sebut langsung nama itu. Itu penghormatan, sebab manusia itu terlalu kotor untuk menyebut nama Tuhan. Mulut manusia terlalu kotor untuk menyebut nama Tuhan. Jadi mereka tidak berani menyebut, sebab itu nama yang diperkenalkan oleh Allah. Ketika Musa bertanya kepada siapakah engkau supaya saya bisa menyampaikan kepada orang-orang Israel, aku adalah aku yang hidup, aku adalah dia yang ada. Sebenarnya bukan nama. Esher, Aye Esher, itu bukan nama sebenarnya. YHWH itu bukan nama, sebab Allah tidak perlu punya nama. Kenapa Allah tidak perlu punya nama? Allah ada sebelum semuanya ada. Kenapa kita perlu punya nama? Bisa dikenali. Supaya saya bisa panggil kan? Ya. Oi, siapa oi itu nanti kan? Harus ada namanya Eko, harus ada namanya Rita, harus ada namanya Bu Marni, Paulus, Herna, dan seterusnya. Supaya bisa dibedakan, artinya jumlah kita banyak. Allah tidak ada saingannya kan? Dia satu-satunya, jadi tidak perlu punya nama.
Lalu kedua, mengapa tidak boleh menyebut nama Allah? Kita boleh menyebut nama orang tua kita? Tidak boleh. Tidak kan, boleh kan? Kita harus menghormati orang tua. Yang boleh menyebut nama adalah yang sejajar atau yang di atas. Ada yang sejajarnya Allah? Tidak ada. Ada yang di atas Allah? Tidak. Udah. Jadi Allah sebenarnya tidak perlu punya nama. Dia adalah dia itu cukup. Nah, itu yang penting. Maka orang Israel tidak menyebut nama Allah. Mereka sebut nama itu atau ubah ke panggilan yang biasa dikenal. Elohim, Adonai. Jadi kalau lihat tulisan bahasa Indonesia T U H N itu adalah 4 huruf itu. Tetagram namanya. Tetagram. 4 tulis 4 huruf. Tetagram. Oke, masih ada? Ya, saya Pak. Kamu gini aja. Ya, saya mau bertanya. Saya ini kan saya lihat di YouTube, kalau orang Romawi ini menyebut Yesus, kata orang yang bukan Kristen katanya berarti orang Romawi ini ada berjasa lah untuk menyebut Yesus karena mereka itu udah membantu menyelamatkan umat manusia. Itu gimana tuh Romawi? Bagaimana? Kurang jelas soal. Ya, karena orang Romawi menyalibkan Yesus, jadi mereka berjasa untuk menyelamatkan, mempunyai andil dalam menyelamatkan umat manusia. Saya bisa mengatakan begini. Sejarah keselamatan Allah itu terjadi melalui berbagai macam cara dan sarana. Allah bisa memakai siapapun untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Coba kita perhatikan kitab Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus, Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Kalau kita baca di situ akan ada banyak nama yang tidak terkenal. Ada banyak nama orang berdosa. Ada banyak nama yang hidupnya tidak beres. Ada nama orang saleh. Dengan kata lain, Yesus lahir mengikuti sejarah manusia yang mempunyai banyak wajah. Dia bisa memakai, Allah bisa memakai siapapun untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Bangsa yang kudus, bangsa yang tidak kudus, orang yang suci, orang yang tidak suci, orang terkenal, orang tidak terkenal, laki-laki, perempuan, Yahudi, orang asing, itu semua bisa dipakai oleh Allah. Jadi kalau dikatakan orang Romawi dipakai oleh Allah juga, bisa juga kalau ada yang tertentu, karena Allah bekerja melalui berbagai macam cara. Tapi tidak bisa dikatakan orang Romawi menyelamatkan umat manusia, bukan. Penyelamat kita tetap Yesus Kristus. Tapi Allah bisa memakai macam-macam cara untuk menjalankan rencana keselamatan. Penyelamat kita hanya satu, Yesus Kristus, bukan yang lain-lainnya. Itu yang harus kita pegang. Ada lagi? Ada yang belum isi? Baik, terima kasih. Allah kan memberikan kehendak bebas kepada manusia, tapi melalui kehendak bebas itu manusia sejak awal sampai saat ini pada akhirnya selalu jatuh bangun di dalam penyesalan dan dosa-dosa itu sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak sejak awal tuh dirancang bahwa manusia itu sepenuhnya hidup dalam kehendak Allah dan manusia tidak akan bisa jatuh ke dalam dosa. Lalu manusia tuh setiap kali jatuh dalam penyesalan pada akhirnya akan jatuh dalam penderitaan itu sendiri. Nah, ketika manusia jatuh dalam penderitaan, bagaimana caranya manusia itu dapat memiliki harapan bahwa
ia itu masih pantas sebagai bagian dari anak Allah atau pantas untuk dikasihi? Ya, itu pertanyaan klasik. Allah itu maha kuasa kan itu. Dan tidak bisa kan diciptakan manusia yang baik terus gitu ya. Nah, itu sekarang kontradiksi, paradoks dalam bahasa filsafat adalah paradoks. Suatu hal yang nampaknya bertentangan tetapi ada pada orang yang sama. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan taat kepada Tuhan, tetapi punya kebebasan untuk memilih tidak taat. Kenapa? Karena dia manusia. Kalau dia diciptakan dengan kehendak satu sesuai dengan kehendak Tuhan saja, maka dia bukan manusia. Dia adalah robot yang tidak punya pikiran lain daripada apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Satu-satunya mengapa kita istimewa dibanding yang lain adalah karena kita boleh memilih. Yang lain tidak memilih, yang lain mengikuti naluri. Apa misalnya? Tanaman pasti mencari matahari, maka kita menanam bunga di bawah pohon pasti atletik ke luar dia itu. Kenapa? Dia naluri untuk mencari cahaya. Kucing dan tikus kejar, karena nalurinya ialah mengejar mangsanya. Itu rantai makanan. Kecuali kucingnya itu kucing yang malas jadi. dia tikus malah takut gitu. Tapi naluri kucing yang normal adalah anjing kucing tidak bisa berdamai, kucing yang itu tak bisa berdamai. Kalau hewan lapar dia akan melihat makanan, dia akan makan. Kenapa? Itu di luar naluri. Manusia tidak. Kita lapar ada makanan, tidak kita ambil. Kenapa? Itu bukan makanan saya. Atau saya sedang diet karena ukuran saya sudah melebar, contohnya kan. Atau saya sedang puasa, alasan rohani. Kita bisa memilih. Bukan langsung karena saya lapar langsung saya santap. Itu keistimewaan manusia. Jadi kalau kita diciptakan dengan satu tujuan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bukan manusia lagi, kita robot. Sedangkan dia menciptakan malaikat saja, malaikat bisa melawan dia kan itu. Membantu dia kan itu. Siapa setan? Lucifer adalah malaikat favorit dari Tuhan, maka diberi namanya bagus sekali, Lucifer. Artinya tahu Lucifer? Terang. Lux bahasa Latin, Lucifer bahasa Yunani. Tapi dia memiliki kegelapan. Jadi malaikat pun diberikan oleh Allah kebebasan. Manusia apalagi yang lebih dari malaikat. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang hanya mengikuti kehendak Tuhan, kita memang hidup dalam keselamatan, tapi kita bukan manusia. Karena keistimewaan manusia adalah justru di situ. Kita boleh punya pikiran untuk memilih. Dan itu membuat kita merasa bebas. Nah, tergantung apakah kita mau memilih benar atau salah. Nah, ini sekarang. Cobalah setiap hari saya membuat kamu, saya contohlah orang tua ya, kamu anak saya sudah tentukan mulai dari pagi sampai dengan sore, jammu demikian, makananmu ini terus, jammu ini, siapa temanmu saya tentukan. Bahagia? Nah, belum tentu. Karena walaupun seenak mungkin saya atur, kamu kan akan melihat juga teman-temanmu yang lain kok begini, kok bisa begitu, bisa mereka pilih makanannya, bisa pilih temannya, bisa jalan-jalan. Saya juga jam sekian harus masuk ke rumah, jam 9 harus tidur, jam 7 harus bangun. Itu kalau diatur. Untuk kebaikanmu, iya. Untuk kemakananmu, iya. Untuk kebaikan pergaulanmu, iya. Tapi apakah bukan bahagia? Pertanyaan itu harus kau jawab. Manusia juga begitu. Kalau dia diatur sepenuhnya oleh Tuhan, baik dia memang, tetapi dia tidak akan merasa bahagia sebagai manusia. Nah, Tuhan tahu resikonya, tapi dia bersedia menerima resiko tersebut, supaya manusia sungguh merasa dirinya bisa bahagia sesuai dengan kebebasannya. Itulah resiko dari suatu kebebasan. Ada lagi? Kayaknya masih belum puas nih.
Nah, lu bisa dicerna pelan-pelan. Bisa dicerna. Sudah, ada lagi? Tidak? Oke, kalau begitu minggu depan kami ada kapitel. Saya ikut sebagai peserta kapitel, jadi minggu depan tidak bisa khusus. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Minggu depan. Karena memang kapitel adalah rapat paling tinggi untuk provinsi kami. Istilahnya sidang umum MPR. Ayolah, sidang umum MPR. Di sana akan ada pemilihan pimpinan kami membuat keputusan-keputusan yang harus dijalankan 3 tahun ke depan. Ya, semua akan ada pemilihan pemimpin baru dan kemudian membuat keputusan baru. Kita doakan ya. Amin. Amin. Nah, ayo silakan. Ya jadi ya. Mari kita berdoa kepada yang kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala pendampingan-Mu dalam khusus kami pada malam ini. Kami berterima kasih atas rahmat Roh Kudus-Mu sehingga membantu kami semua berjalan dengan aman dan lancar. Dan kami tetap mohonkan bantuan-Mu ya Tuhan untuk perjalanan pulang saudara-saudari kami ke rumah masing-masing agar tiba dengan aman dan selamat dan istirahat dengan damai, sejahtera, aman, tentram, bangun kembali besok untuk melaksanakan rencana untuk selanjutnya dengan penuh kesegaran dan semangat baru. Terima kasih atas semua orang yang telah membantu sehingga semua perjalanan khusus ini berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga lama kuasa berkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bapak.